Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube ini. Di part kedua dari serial pembuatan adaptor velg mobil PCD 5 kali 120 ke velg 5 kali 114,3 atau mobil BMW ke velg Jepang gitu ya. Oke, di part kedua kali ini kita akan membuat program CNC untuk proses milling dari adaptor ini. Hmm, Jadi ini dia bentuk dari adaptor yang kemarin kita buat di part pertama. Seperti ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin bisa lihat di part pertama kemarin untuk modeling pembuatan adaptor velg mobil ini. Juga ada di situ, nanti saya kasih situs referensi untuk melihat mengecek ukuran PCD, eh, juga center board dari mobil yang Anda punya. Gitu. Oke, jadi pembuatan adaptor velg ini juga merupakan salah satu part yang challenging bagi aku. Jadi karena memang di awal-awal sangat banyak tantangannya, terutama untuk proses penjepitan di ragum gitu. Eh, Teman-teman bisa lihat ini merupakan sebuah ragum yang biasa ada di pasaran ya. Cuman bedanya adalah ini saya udah aku kasih sebuah vice yang memang buatan aku sendiri, desain aku sendiri untuk ngebantu proses milling dari adaptor ini. Kalau teman-teman lihat biasanya sebuah ragum itu bentuk vice-nya itu balok seperti ini rata. Jadi kalau apabila teman-teman memakan benda yang berbentuk rod seperti ini, batangan bulat seperti ini, akan sangat sulit dijepit di ragum yang bentuk soft jaw-nya seperti ini gitu. Karena memang dia tidak akan terjepit, rentan untuk melompat bendanya. Juga sebelum dari soft jaw yang aku buat ini, sebelumnya aku itu udah pernah buat seperti soft jaw yang seperti ini gitu. Jadi bentuk soft jaw-nya itu seperti ini. Ini agak melengkung sedikit dengan yang mana ini pakai bahan 10 mili untuk ngejepit apa ini, dan ternyata hasilnya juga sama, sangat eh, riskan untuk dimainkan di proses milling karena memang teman-teman bisa lihat cuman sedikit yang bisa dijepit. Hmm, Area dari si adaptor, area benar ini aja bahannya adalah 10 mili. Teman-teman bayangkan di sini ada sebuah space sedikit, artinya hampir cuma setengahnya, cuma 5 mili yang dijepit di sini. Itu makanya aku desain sebuah soft jaw yang memang aman untuk memakan bentuk benda yang seperti ini. Itu oke. Kalau teman-teman bisa lihat benda soft jaw-nya seperti ini. Itu hmm, jadi sedikit aku pecah. Ini dia. Dia itu ada satu dua. Ini dia. Ini dan ini. Oke, teman-teman bisa lihat ada dua soft jaw karena dikarenakan memang aku itu cuman punya bahan yang ketebalannya itu paling besar 30 mili. Jadi aku lapis dua biar supaya bisa membuat sebuah lingkaran yang memang besar areanya gitu. Ini teman-teman bisa lihat ini sebenarnya ada dua benda. Ini satu dengan ketebalan 30 mili, teman-teman bisa lihat di ujung kanan bawah ini. Benda pertama itu ini, subjek pertama ini, dan ini adalah mirrornya saja gitu. Oke, teman-teman bisa lihat dengan jepit. Jadi ini dia pakai pakai baut M10, yang mana ini adalah baut yang dijepitkan di ragumnya, sedangkan ini adalah baut-baut M6 untuk menggabungkan antara dua ragum ini. Jadi kalau kita klik ini section analysis, teman-teman bisa lihat seperti ini, bisa lihat. Jadi ini adalah bentuk benda dari soft jaw yang depan, sedangkan ini adalah soft jaw yang belakang. Jadi memang baut M6 ini difungsikan untuk menggabungkan dua soft jaw ini gitu. Oke, mungkin itu aja
uh, perkenalan dari soft jauh ini. Ini sedikit gambaran dari soft jauh yang aku pakai gini. Teman-teman bisa lihat, ini dia. Ini soft jauh bagian belakangnya, dan ini soft jauh bagian depan, dan ini adalah mirrornya gitu. Ini baut M10 yang untuk mengunci keragumnya ini. Sedangkan ini baut-baut M6 untuk menggabungkan dua soft jauh ini. Oke, jadi kita langsung aja mungkin ke. Oh ya, juga salah satu nanti fungsi dari ragum ini adalah memudahkan kita untuk mendapatkan koordinat atau offset ataupun WCS dari si benda kerja ini. Oke, nanti aku jelaskan di ini, di bagian camnya aja. Oke, selanjutnya kita seperti biasa masuk dulu ke bagian manufacture. Di bagian manufacture, oh ini udah aku buat camnya ya. Ini dia. Oke, kita buat aja yang baru. Kita klik setup seperti biasa ini. Oke, setup ini bendanya kita seleksi. Ini adalah bendanya. Kita klik dulu. Oh ya, ini dia. Kita tetap harus milih jenis bentuk bahan yang kita pakai adalah, kalau ini adalah bahan yang berbentuk kotak, oke, yang mana menurut aku nggak efisien untuk mengerjakan benda yang berbentuk bulat seperti ini dengan bahan yang berbentuk kotak. Ada juga ini sama, ada juga seperti ini, fixed size cylinder, ini juga ada juga dengan relative size cylinder ini. Sebenarnya fix size cylinder dan relative size cylinder sama aja, tinggal teman-teman pakai yang mana. Eh, kita pakai fix size cylinder aja. Jadi kebetulan memang seperti yang aku infokan di bagian pertama, di part pertama modeling, aku itu pakai bahan uh, aluminium rod dengan ke diameter itu 6 inci, yang kalau dikonversikan dalam milimeter itu adalah 152,4 milimeter. Jadi karena memang bahan yang kita pakai palasan, jadi settingan kita di stok di sini adalah 152,4. Oke, dengan ketebalan 30 mili ya. Oke, model position center. Jadi untuk posisi WCS yang kita pakai adalah di tengah-tengah dari si aluminium rod ini, dari si bahan ini. Oke, sini. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini, ataupun di sini. Sebenarnya teman-teman boleh aja pakai di sini, cuman aku lebih sering itu pakainya di sini gitu. Selanjutnya kita klik OK. Oh ya, seperti yang aku bilang tadi, fungsi salah satu dari soft jauh ini adalah membantu kita untuk mencari offset dari si ini, menemukan titik tengah dari si bahan rod ini. Gimana caranya? Biasanya aku itu, kalau teman-teman bisa lihat seperti ini. Kalau dia bahan bulat seperti ini, kesusahan kita adalah menemukan di mana bagian paling pinggir dari si lingkaran ini. Mau gimana pun caranya teman-teman bakalan kesulitan nih. Ya teman-teman bisa aja sih pakai ini, pakai apa, dial, cuman ya sulit aja gitu, ribet aja kalau pakai seperti itu. Teman-teman bisa lihat, teman-teman ini aja di komputer aja sangat susah menurutku untuk menemukan di mana ujung, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini gitu kan. Jadi untuk memudahkannya, aku buatlah sebuah software ini yang mana dengan permukaan rata seperti ini, tentunya teman-teman bisa sangat mudah untuk menemukan offsetnya. Gimana caranya? Ya seperti offset biasa, teman-teman tempelkan end millnya di pinggir dinding end mill dengan dinding si soft jauh ini. Setelah itu seperti biasa dinaikin. Kalau teman-teman pakai end mill 6, tinggal geser setengah dari diameternya. Setelah itu teman-teman bisa dapat offsetnya. Offset dari si X ya, X. Oke, X. Setelah itu dengan cara yang sama untuk menemukan offset Y di dinding ini gitu. Setelah itu, setelah teman-teman dapat koordinat dari si titik ini, teman-teman bisa pakai, lihat di sketch berapa. Mana sketch ini? Ini sudah aku sketch duluan. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini. Oke. Jarak dari dinding ini tadi ke titik center si as ini adalah 80 mm.
Artinya teman-teman perlu geser si koordinat dari si offsetnya tadi 80 mili ke kiri gitu, atau ke negatif X. Oke, setelah itu dari jarak dari titik ini, dinding ini, ke si titik tengah si as itu adalah 26,2. Artinya teman-teman perlu geser ke Y positif ya. Y positif ke nilainya 26,2. Sehingga teman-teman bisa menemukan koordinat dari si titik tengah dari benda ini gitu. Oke, mungkin itu aja. Mungkin teman-teman mudah-mudahan teman-teman bisa pahami untuk cara menemukan offset dari benda seperti ini, yang mana dibantu dengan bantuan soft jaw ini gitu. Oke, oke, seperti itu. Dan itu memang koordinatnya nggak sama ya, tergantung berapa kepanjang dari soft jaw yang teman-teman pakai. Kalau di sini aku pakai 160 dengan kepanjang ketebalannya ini 60 dan ini 60, artinya dari ujung sini ke ujung sini 60, dengan sisa sisi ini ke dinding ini adalah 10 mili, artinya cuma 50 mili yang dia menjepit ini. Oke, langsung aja mungkin seperti ini, seperti tampilan biasa stoknya teman-teman bisa lihat. Langkah pertama seperti biasa kita pakai adaptif 2 3D 2 dimensi adaptive clearing ini. Kita pilih terlebih dahulu end-millnya, end-mill 6 sudah terpilih, udah pilih ya. Cutting feed rate kita pakai 2500 yang biasa aku pakai. Transition feed rate 1500 kita kurangin. Rampingnya kita pakai 550 selama 550. Oke. Oke. Uh, sebagai pengingat teman-teman, 2D adaptif adalah proses milling yang mana cuma bisa memakan satu bentuk benda dan juga satu nilai ketinggian. Jadi artinya teman-teman nggak bisa makan, kalau teman-teman pakai 2D adaptif, teman-teman nggak bisa makan lubang ini sampai ke sini sekaligus memakan lubang ini sampai jebol gitu. Jadi dia cuma bisa satu-satu. Oke, satu-satu kita pilih dulu yang ini. Ini, lubang ini, lubang ini, lubang ini, lubang ini, dan lubang ini. Oke, setelah itu kita klik berapa kedalaman yang mau kita makan. Nah, ini tampilan right ya, tampilan kanan teman-teman. Kita wireframe, ini dia sampai sini yang harus kita makan. Kita pakai stock top karena memang aku biasa pakai stock top, terus kita buat minus 17 karena memang itu kemarin kita buat extrude sampai kedalaman 17 mm. Oke, setelah itu kita buatkan dulu ke tampilan shaded optimal load. Seperti biasa aku pakai 0,6 untuk proses ini, dengan minimum cutting radius 0,6 pun oke. Kita harus pakai multiple depth karena nggak mungkin kita bisa makan langsung dengan kedalaman minus 17 mili karena kita nggak punya mesin sama seperti yang dimiliki oleh Titan. Oke, jadi kita pakai multiple depth dengan 5, kita bagi 2 aja, artinya 17 bagi 2 bisa sampai 8,5 ya, 8,5 8,5 masih oke. Atau 3 lah, 3 aja pun oke lah. 5, berapa berarti 6 aja, 6 aja, 6 aja. Sedangkan stock to live di bagian dinding itu 0,15 dan bagian si lantainya 0,05. Oke, 0,5. Coba kita cek di bagian linkingnya apakah ada yang perlu harus kita ganti. Ya, seperti biasa ini rem clearance hedge kita harus ubah 0,5 biar supaya menghemat waktu lebih cepat. Oke, selanjutnya kita klik oke. Oke, ini dia untuk proses pertama adaptif 2D. Ini dia. Untuk selanjutnya adalah kita duplikat aja ini. Kita duplikat, kita klik dengan
settingan feed dan speed yang sama, cuman kita pisah seleksinya. Selanjutnya kita mau makan adalah lubang tengah ini. Kebetulan lubang tengah ini itu sama, harus berlubang sampai ke bawah sama dengan lubang ini atau PCD 5 dikali 114-nya ya. Ya 5 kali 114 ya. Ini kita select sama aja. Kita select, kita select. Oke. Selanjutnya oke ini dia. Untuk bottom hedge kita pakai, karena bendanya yang kita pakai adalah 30 mili, jadi kita harus 30 mili. Cuman dari beberapa kasus pengalaman aku, kalau pas-pasan dibuat 30 mili, ada nanti bagian lubang yang tidak jebol. Jadi kita lebihin aja turunnya 30,5. Oke, selanjutnya itu kita buat multiple depth-nya. Optimal load sama, multiple depth kita ganti 30 dibagi dengan 5, artinya ada 6 kali nanti dia akan turun. Cuman ada sisa 0,5 yang mana ganggu. Jadi kita pakai 5,1 aja, 5,1. Biar dia pas-pasan 6 kali turun. Axial stock to lift nggak perlu kita matiin karena ini untuk lantai, jadi kita memang mau hitung berlobang, jadi nggak perlu ada sisa lantai. Oke, kita klik oke. Ini ya, ntar ya lagi loading. Oke, udah. Sudah siap, belum lah, belum siap. Oke, ini dia, sudah sampai sini. Apalagi yang belum, tinggal lubang ini, lubang baut dari si 5 kali 120 ya, lubang baut ke mobilnya. Kita pakai cara yang sama, kita duplikat aja yang di atasnya sebelumnya. Masih pakai feed dan speed yang sama. Kita unselect aja semuanya. Setelah itu kita pilih ini, lubang yang ini, lubang yang ini, lubang yang ini, lubang yang ini, dan lubang yang ini. Oke. Selanjutnya kita balik lagi ke wireframe. Kita ini 30,5 sama ya. Karena memang lubang ini yang mau kita buat. Lubang ini yang mau kita buat. Lubang lah ya. Lubang ini yang mau kita buat jebol. Lubang ini, dan ini. Oke, kita buat wireframe. Jadi bottom hedge-nya kita buat sama 30,5 karena memang kita jebol. Cuman kita mau, karena ini top hedge-nya. Jadi kalau teman-teman buat top hedge-nya di sini 0, nanti dia akan mulai makan dari sini yang mana, sedangkan ini itu sudah dijebol tadi di adaptive 2D yang pertama. Jadi teman-teman, untuk menghemat waktu kita pakai ini minus 17. Jadi dia akan nanti mulai makan dari sini gitu. Jadi dia nggak perlu lagi makan di bagian yang ini. Oke, itu dia. Selanjutnya kita klik shaded. Ini sama 17 ke 30,5 sekitar 13,5 kita bagi 2 aja jadi 7 aja biar dia cuma 2 kali turun 7. Ini sama semua, kita klik OK. Oke, kira udah siap ini ya. Selanjutnya tinggal kontur aja teman-teman. Selanjutnya tinggal dikontur aja. Kontur seperti biasa aku pakai itu 2 kali. Ini dulu kita kontur, ini, dan ini. Seperti tadi kita klik stop minus 30,5.
stop hedge tetap 3 dari atas, dari 0 karena dia mulai makan dari sini ya. Kita pakai multiple depth juga, kita pakai tetap biar lebih rapi. 5,1 tadi, 5,1 dengan stock to leave di kontur pertama dia akan tetap menyisihkan di daging dari si bahan 0,05 untuk finishing terakhir nanti itu. Kita klik OK. Oh, save distance harus kita kurangi 2. Oke, ini dia. Selanjutnya kita duplikat kembali teman-teman untuk finishing terakhir. Finishing terakhir kita kurangi feed rate nya jadi 500. Masih seleksi yang pertama, ini sama, cuman harus ini kita stop loss kita hilangkan. Jadi semakin ini aku pakai biasa memang kontur 2 kali untuk setiap benda biar hasilnya lebih rapi, lebih cantik dindingnya ya. Oke, selanjutnya kita duplikat lagi untuk menseleksi. Kita ganti ini 800. Kita seleksi untuk yang si ini. Kita select dulu 800. Kita unselect, kita klik ini, kita klik ini, kita klik ini, kita klik ini, juga kita klik ini. Oke, selanjutnya tetap 30,5. Enggak, ini itu 17 ya, 17 sama 0,05 dengan ininya 6, 3 kali turun dia, 6 kali 3 18. Stock to leave kita sisakan lagi 0,05. Ininya kita nolkan. Oke, ini dia. Untuk selanjutnya kita duplikat lagi karena masih ada dagingnya 0,05 bersisa seperti tadi. Kita kurangi feed rate-nya, multiple depth tetap, stock to leave kita kurangi. Oke, ini dia. Oke, untuk lubang ini udah tinggal sisa kontur ini ya teman-teman, ini kontur dan ini. Oke, selanjutnya kita duplikat aja lagi, kita samakan 800. Kita unselect, kita select yang ini 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 kita pakai 30,5 dengan top hedge-nya itu minus 17. Oke, minus 17 dengan catatan ini tadi berapa, 17 ke 13,5. 2 kali turun aja cukup, 7 kali 2 14. Dengan stop to leave kita sisakan dindingnya adalah 0,05 dan ininya adalah 0. Kita klik OK. Bisa lihat, oke, ini dia. Kita duplikat lagi untuk finishing terakhir dari seleksi lubang PCD 5 kali 120 nya. Ini tetap tinggal ini stock to leave kita matikan. Oke, ini dia. Oke, jadi seperti ini udah selesai ya. Adaptif pertama untuk makan lubang untuk kepala baut dari si PCD 5 kali 120. Selanjutnya adaptif untuk buat lubang center bore dan PCD, lubang PCD 5 kali 114 nya. Selanjutnya buat lubang untuk threadnya, untuk drat dari PCD 5 kali 120. Kontur pertama untuk lubang center bore dan PCD 5 kali 114 sama kontur terakhirnya. Ini kontur selanjutnya adalah kontur untuk si kepala baut dari lubang PCD 5 kali 120. Ini kontur finishingnya. Selanjutnya ini kontur untuk lubang lubang drat dari 5 kali 120 nya. Juga ini finishing terakhir. Oke, udah siap. Coba kita cek simulasinya. Ini dia simulasinya. Teman-teman bisa lihat ini
Oh ya, teman-teman bisa lihat di sini itu adalah eh, ada gambar merah yang artinya collision holder collides with stock. Artinya holder ini menyentuh di bagian stok ini. Karena inilah pentingnya teman-teman sebelum melakukan machining, teman-teman harus melakukan simulation dulu untuk melihat apakah ini aman atau enggak. Itu. Walaupun kalau teman-teman nanti sudah terbiasa, mungkin bisa ngabaikan ini, tinggal setting end mill di holdernya aja lebih dipanjangin karena pakai bahan 30 mili, artinya teman-teman harus turunkan end mill length atau length below holdernya itu di atas 30 mili, 35 atau ke 40 gitu. Oke, itu aja. Oke, itu setup yang pertama teman-teman. Selanjutnya adalah kita itu mau buat, jadi kalau teman-teman ingat adalah jadi di baliknya adalah lubang baut dari si kepala baut untuk si PCD 5x114, yang mana sebenarnya ini posisi ini nggak harus tengah-tengah atau nggak harus presisi di sini. Dan memang untuk kepala baut, dan ini memang catatan kemarin kan kita sudah besarkan 25 mili, yang mana kepala bautnya cuma sekitar 19, jadi ada space 2 mili gitu. Teman-teman cukup dengan cara membalikkan nanti di ragumnya, membalikkan atau kasih simulasinya. Ini jadi si move-nya itu di bagian tengah, teman-teman create copy aja, create copy, teman-teman balikkan 180 derajat. Oke, jadi sekarang posisi ada dua benda, posisi setup atas, enggak, posisi setup atas ini, dan ini adalah posisi setup setelah dia dibalik gitu. Oke, ini dia, kita letak ragumnya, kita kembali. Jadi ini adalah posisi setup setup pertama tadi, setup atas. Selanjutnya adalah ini adalah setup baliknya, tinggal dibalik 180 derajat melalui sumbu X gitu ya, sumbu X. Oke, kita manufaktur nggak apa-apa. Sebenarnya aku udah buat itu camnya ini, kita pakai cam ini aja ya. Oke, ini dia. Nggak usah, ini kita duplicate aja, kita duplicate. Oh iya, sama aja ya dia itu. Oke, ini dia, duplicate aja ini. Clone paste shading yang bakal terjadi. Oh iya, bisa pakai clone paste shading, berarti kita harus pakai fix size box, fix size cylinder, atau kita hapus saja dulu, kita duplicate kembali ini. Oke, ini dia, ini setup tetap sama, axisnya tetap kita pakai apa yang di tengah, WCS yang tengah. Biasa kita klik ini, kita hapus saja beberapa ini, kita cuma pakai beberapa. Oke, ini dia, setelah dibalik seperti ini. Anggaplah ini sudah berlubang, ini sudah berlubang, ini sudah berlubang, sudah berlubang. Tinggal kita mau makan yang ini ya untuk kepala bautnya. Oke, ini berapa ketinggiannya kemarin? 8 mili. Tinggal kita select aja si ini, si ini, si ini, si ini, si ini, dan si ini. Oke, selanjutnya kita pakai turun 8 mili. Tanpa molekuler pun bisa. Oke, ini dia. Jadi ini dia.
Selanjutnya adalah kita kontur, kita klik ini, kita klik lagi ini, kita klik lagi ini, kita klik lagi ini, kita klik lagi ini. Sama seperti tadi kita buat jadi 8 tanpa multiple depth 0,05 benar. Oke, ini kita hapus saja. Ini kita duplicate, kita turunin bitrate-nya jadi 500. Ini sama, tinggal kita stop to live, kita hapus. Oke. Oke, udah jadi adaptornya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Proses sebaliknya tinggal kita simulasikan. Dia udah makan. Oh iya, ini dulu harusnya setupnya. Ini dia. Ini seperti ini prosesnya nanti. Teman bisa lihat. Kontur, masuk ke kontur. Oke, sudah selesai. Mungkin itu aja untuk part kedua kali ini. Sambungan dari serial pembuatan adaptor velg mobil PCD 5x120 ke 5x114. Mungkin itu aja untuk proses camnya. Nanti kita akan lanjut di part ketiga, gimana proses machiningnya di mesin gitu. Preview aja nanti saya tunjukin semuanya lah, dari setup pertama sampai setup terakhir, sampai juga gimana penjelasan untuk soft jaw ini nanti mungkin ada di video part ketiganya gitu. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang udah nonton sampai di akhir video. Tolong buat teman-teman jangan lupa untuk tolong dibantu subscribe, juga like, dan juga di share, dibagikan ke kawan-kawan yang lain yang juga sedang belajar CNC modeling, khususnya modeling untuk CNC ngecam. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan dalam belajar. Baik, sampai jumpa.